Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih Mas Dr. Deddy Soekarno selaku moderator. Yang saya hormati Bapak Menteri PAN-RB Pak Cahyokumolo, Ketua KSN Profesor Agus Pramusinto, Profesor Kerry selaku Direktur Injabar Unpad, para narasumber dan penanggap sekalian. Inilah gambaran tentang digital di Indonesia. Seperti ini. Dari jumlah penduduk 265, pengguna internetnya segitu banyak, yang aktif di sosial media, dan seterusnya. Kira-kira apa yang terjadi kepada pemerintahan? Begitu banyaknya hoax, banyaknya disinformasi, maka sebenarnya pemerintah gagap menghadapi situasi ini. Tidak mudah, sangat sulit, tapi sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Ini sudah persoalan tersendiri dalam pemerintah menjalankan roda pemerintahan. Berikutnya kita lanjut ke arahan Presiden tentang pandangan beliau atas birokrasi yang adaptif dan berorientasi hasil. Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah orientasi pada hasil. Penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi baru dalam bekerja harus pula disertai dengan menyederhanakan organisasi agar mampu menciptakan lompatan-lompatan dan inovasi. Organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus digabung. Oleh karena itu, jumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien dan tidak relevan harus mulai dipangkas. Itu pidato beliau pada 16 Agustus 2019. Pada periode pemerintahan yang kedua, hari sekalian, ada 5 arahan Presiden yang sangat clear. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur, dan pada 2019-2024 infrastruktur tetap dijalankan, hanya modelnya lebih dikembangkan kepada bagaimana mengkoneksikan antara apa itu yang sudah terjadi sekarang ini dengan sektor-sektor, ya, dengan industri kecil, berikutnya sektor pariwisata, sektor ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua adalah pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga itu apa tuh tadi tuh amanat Presiden tadi. Reformasi birokrasi, ya, penyederhanaan birokrasi, organisasi atau struktur disederhanakan sedemikian rupa agar memiliki fleksibilitas, dilan, ya, apa itu melayani, digital dan melayani. Itu mau nggak mau harus seperti itu, ya nggak bisa lagi organisasi yang prosedurnya bertele-tele dan seterusnya. Yang keempat adalah apa itu regulasi, deregulasi. Tadi debirokrasi, sekarang deregulasi. Bagaimana pemerintah menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih, yang semrawut antara undang-undang turunannya lagi di bawah lagi perda yang jumlahnya luar biasa. Ini semuanya akan disederhanakan agar ada kepastian dan kemudahan. Selama ini bikin pusing kepala itu. Yang kelima adalah bagaimana pemerintah menjalankan transformasi ekonomi. Di antaranya dari ekonomi yang non-digital menjadi digital, ekonomi yang dulunya berorientasi kepada resources, raw material, sekarang udah bagaimana bermain ke hilirnya dan berbagai macam hal. Itu yang akan dijalankan oleh pemerintah
dengan komposisinya seperti ini, kelembagaan birokrasi saat ini. 5. Nah ini, jumlahnya seperti itu, ya. Terlihat bahwa kita itu organisasi pemerintah pusat cenderung gemuk, makanya pemerintah berusaha untuk memotong eselon 4 dan eselon 3, ya, agar nggak terlalu panjang. Anggarannya juga seperti ini, anggarannya dari waktu ke waktu telah meningkat dengan baik, ya. Dan insya Allah kalau pertumbuhan ekonomi kita tinggi, maka anggaran itu pasti akan meningkat dengan tajam ke depan. Berikutnya, bagaimana kalau kita membandingkan efektivitas pemerintahan kita dengan berbagai negara di luar, agar kita paham posisi kita berada di mana sekarang, dan kita mau kemana ini. Nah, kalau kita lihat, Indonesia ya masih di bawah Thailand, di bawah Malaysia, di bawah Thailand. Angka kita baru skornya 0,18, ya. Tetapi rankingnya udah lumayan, ya. Kita ranking 60 dari skala 100. Yang dicapai Indonesia adalah yang tertinggi yang pernah terjadi ya sejak penilaian Agustus 96. Indeks ini mencoba mengukur parameter efektivitas diantaranya kualitas pelayanan publik, berikutnya derajat independensi birokrasi terhadap intervensi politik. Ini khususnya itu ya pada saat-saat pemilu dan pilkada, kualitas formulasi kebijakan, dan kredibilitas pemerintah. Namun masalah yang tertinggal, walaupun harus diakui bahwa berdasarkan indeks ini, efektivitas kinerja birokrasi kita masih ya lebih rendah dari negara seperti Malaysia, Thailand, dan Brunei, tapi kita berusaha ya untuk mengejarnya. Saya yakin nanti dengan apa yang dilakukan oleh Menpan RB untuk apa itu reformasi birokrasi, ya, efisiensi dan efektivitas, semua arahnya ke sana, maka kita pasti semakin baik ya. Berikutnya, nah ini yang tadi disampaikan oleh Pak lanjut ya ke Pak Menpan tadi ya. Penguatan birokrasi ke depan sesuai dengan janji Presiden pada 2020-2024 ya. Terdapat 23 janji yang spesifik berkaitan dengan reformasi birokrasi. Di dalam janji kampanye Presiden tersebut, fokus sektor terkait yaitu kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, tadi yang saya katakan Dilan tadi ya. Dan ini mau nggak mau, kita menuju ke sana. Program aksinya adalah reformasi kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien. Janji Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, penyederhanaan dan penajaman kelembagaan, melanjutkan penataan kembali lembaga-lembaga yang tumpang tindih dalam fungsi dan kewenangan, reformasi tata hubungan antar lembaga sehingga lebih sinergik. Ini kalau ada berkaitan dengan ego sektor, ini luar biasa ya. Persoalan komunikasi dan koordinasi antar kelembagaan mudah diucapkan, tetapi kenyataannya cukup sulit. Betul-betul tidak mudah. Nah, ini langkah-langkah ke arah sana tidak boleh kendor, karena ini berkaitan dengan efektivitas. Sebagai contoh, teman-teman sekalian, kemarin kita di KSP itu punya program KSP mendengar, ya. Dan doktrin saya di KSP ini, KSP adalah rumah terakhir pengaduan masyarakat. Jadi kalau rumah terakhirnya nggak mampu memberesin, terus siapa lagi kan gitu. Sebagai contoh kemarin persoalan yang tidak sulit, ya, bagaimana kita memberikan izin kepada Monash University yang akan membuka pendidikan di Indonesia.
Karena Pak Jokowi sudah berkali-kali menyampaikan itu. Tapi sekian lama nggak beres-beres ya, antara Kementerian Kumham dengan Kementerian Pendidikan, itu cukup lama. Tapi begitu kita koordinasikan di KSP, 45 menit selesai. Jadi itulah yang ini nih yang saya sampaikan tadi. Hubungan antar kelembagaan yang kelihatannya mudah, tetapi cukup kadang-kadang cukup seperti itulah kira-kira. Berikutnya, teman-teman sekalian, mari kita lihat ini kira-kira bagaimana kita melihat Indonesia ya, pemerintahan Indonesia ini. Tadi itu balik lagi ya ini, melihat dari visinya seperti apa ya, menuju Indonesia maju ke depan. Berikutnya, upaya-upaya tentang perubahan paradigma yang harus dijalankan, berbagai inovasi, ya. Seperti contoh riset, ya. Riset kita itu dananya hampir 26 triliun, tapi tersebar nggak keruan, kita tidak punya prioritas dalam riset. Akhirnya sekarang ini dalam program riset kita jelas. Apa yang tidak kita lakukan? 5 riset, kok nggak salah 5 riset, 4 atau 5 riset, tapi clear, tuntas, semua fokus ke sana. Itu seperti tadi saya katakan ya, apa yang akan dijalankan itu tadi pembangunan infrastruktur masih berjalan dengan baik dan diteruskan. Berikutnya kalau kita melihat itu pembangunan SDM, aksentuasi pada kesehatan, pendidikan, ya, vokasi, manajemen talenta. Seperti kesehatan, pemerintah itu sampai sekarang ini masih memikirkan bagaimana upaya pemerintah untuk mengurangi stunting. Jadi usia 1000 hari anak-anak mulai dari kandungan itu masa-masa golden apa itu namanya golden age ya. Itu pemerintah betul-betul concern karena ini berkaitan sumber daya manusia Indonesia ke depan yang memiliki competitiveness yang tinggi. Tapi kenyataannya kita stunting kita 2014 masih 37%, sekarang udah mulai turun ya 27% dan targetnya presiden nanti 2024 itu 14%. Walaupun ini sulit, tapi akan dikejar habis-habisan. Kita berpikir sampai di situ, pemerintah itu mikirin 1000 hari kerja dalam kandungan sampai dengan anak usia 1000 hari kerja ya dalam kandungan 1000 hari kerja 1000 hari kelahiran ya dari hamil berapa 9 bulan sampai usia 1000 hari itu dipikirkan betul oleh pemerintah. Begitu detailnya pemerintah memikirkan tentang pembangunan SDM ke depan. Dan pemerintah juga memikirkan bagaimana terhadap anak-anak yang punya keunggulan dengan pendekatan manajemen talenta. Yaitu nanti akan ada talent manajemen strategik atau talenta manajemen nasional. Diharapkan anak-anak Indonesia yang hebat-hebat itu nanti akan bisa ditangani oleh pemerintah. Berikutnya berkaitan dengan investasi, ya, reformasi birokrasi dan penggunaan APBN yang kita arahkan untuk semakin efisien, ya. Untuk itu kita membangun strategi Stranas dengan KPK dalam rangka upaya preventif agar upaya-upaya itu bisa pemerintah untuk semakin efisien di dalam penggunaan anggaran itu bisa dijalankan dengan baik ya. Nah, itu yang kita jalankan. Jadi termasuk juga teman-teman sekalian ini persoalan Omnibus Law ini dengan penyederhanaan perizinan ya.
itu nanti KPK akan kurang bekerja, ya. Karena apa? Karena yang korupsi akan kesulitan. Kita akan potong itu upaya-upaya untuk korupsi, ya. Sehingga nantinya akan meningkatkan KPK dalam bekerjanya. Tapi yang terjadi sekarang mungkin ada pemahaman yang masih belum dipahami secara baik isi dari undang-undang, sehingga sekarang ini masih menjadi polemik. Tapi itu proses ya, proses nanti lama-lama masyarakat akan memahami dengan baik. Berikutnya, Mohon izin Bapak Jenderal. habis ya? Ya, waktu sudah habis Bapak, mohon izin. Ya itulah gambarannya ya, saya gambarkan tadi bagaimana kita pemerintah meneguhkan visi reformasi kelembagaan dengan baik ya, diawali dari kondisi yang saat ini terjadi, baik dunia media sosial, berikutnya apa yang diinginkan oleh Pak Presiden dalam menghadapi berbagai persoalan itu, ya, terus kondisi existing birokrasi kita yang masih gemuk, upaya-upaya bagaimana untuk mereform dan juga memperbaiki regulasi, sehingga harapannya nanti ke depan, ya, visi tentang Indonesia maju ini betul-betul bisa tercapai dengan secepat-cepatnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.